Halo teman-teman Blok A. Nah, di sini Ajib tidak sendirian. Blok A itu biasa ngobrol sama orang-orang yang keren satu, yang kedua itu punya cerita menarik, yang ketiga mereka bisa dijadikan inspirasi. Nah, kali ini Ajib bersama dengan Mas Stefa Yuwiko. Halo semuanya. Nah, Mas Stefa ini bisa dibilang orang Malang ya. Tapi dalam berapa? Di Australia udah berapa tahun? 9-10 tahun kira-kira segitu. 10 tahun lah ya. Berarti sudah ketemu sama Tasmanian Devil, sudah ketemu koala, sudah ketemu kanguru, sudah lihat Sydney Opera House. Aku pernah nabrak kanguru by the way. 2. Wow. Mobil habis 20 juta. Serius, nabrak kanguru. Anyway tapi Sudah ke Great Barrier Reef? Belum. lewat doang. Belum diving. Oke. Jadi tapi ini tidak membahas tentang Australianya. Nah, Mas Stefa ini punya 2 keahlian. Yang pertama adalah musik. Musik bukan keahlian, itu lebih ke hobi. Hobi yang menjadi profesi sampingan. Oke. Profesi waktu weekend. Oke, profesi waktu weekend. Kalau weekday ngapain? Selama di Australia, kerjaan saya jadi pengacara. Di bagian komersial, tapi lebih fokus di bagian perpajakan. Oke. Yang sifatnya perpajakan untuk individu atau untuk company, small sampai medium. Nah, itu saya biasa tangani. Oke. Nah, orang-orang hukum itu biasanya itu dia tuh vokal, ngomongnya tuh aktif. Dan setelah Aji pelajari, mereka juga belajar bagaimana public speaking. Bener banget. Saya adalah orang yang awalnya bukan orang yang comfortable untuk ngomong di depan kamera kayak gini. Ada 2 kamera gitu ya. Banyak loh nih, belum kamera yang di atas. Nanti kalau tidak dapat melambaikan tangan aja, Mas. Ya, tapi awalnya aku tuh pemalu sebenarnya. Tapi level confidence-nya naik pertama ketika udah menguasai musik. Oke. Nah, terus ketika masuk jadi sekolah pengacara, itu memang kita diwajibkan. Nah, susah banget teman-teman ngomong bahasa Indonesia aja kalau di depan orang yang di atas kita gitu ya. Itu kan kita seringkali grogi. Ya. Ini harus pakai bahasa Inggris, ngomong di depan hakim, ngomong di depan lawyer yang jaksa gitu-gitu ya. Jadi awalnya yang dari nggak comfortable, ternyata banyak hal-hal yang bisa dipelajarin gitu. Oke. Sehingga plus experience lama-lama jadi bisa. Jadi pengalamannya karena melihat langsung ya? Dan mengalami langsung. Nah, jadi tadi sebelum kita in frame ya, itu tuh Mas Stefa tuh sudah ngasih tahu ada 3 bahasanya gimana ya? 3 jenis ya, bukan 3 jenis ya, 3 tingkatan kategori orang-orang yang ada di sekitar kita, dan ternyata itu punya seni berkomunikasi yang berbeda-beda. Itu bisa diceritain deh. Ada rule namanya 1/3 rule dalam pertemanan kita. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sekitar kita, teman-teman deh semuanya ya, yang di sini juga, coba kalian bagi teman-teman kalian itu terhadap 3 kategori. Yang di bawah, yang selevel sama kalian, sama yang di atas. Oke. Level ini bisa banyak macam. Bisa dari status sosial, bisa dari umur atau usia, bisa dari sisi posisi atau jabatan. Bisa juga orang yang diketuakan dalam sebuah organisasi. Oh ya, benar-benar. Sebenarnya idealnya dalam rule itu kalau bisa kita tuh balance. Ya kalau kita terlalu banyak main sama yang di bawah, kita mesti tuh langsung aware. Aku harus perbanyak teman yang di atas sama yang di selevel. Biar seimbang ya. Benar. Tapi intinya membedakan itu adalah supaya kita tuh mengkomunikasikan diri kita dengan orang-orang seperti itu pas dan tepat sasaran. Oke. Bahasa itu pasti yang satu, intonasi juga penting. Tapi yang lebih penting sebenarnya attitude. Jadi gestur juga gestur itu sangat penting. Tapi kesemuanya itu dipengaruhi sama tujuan kita berkomunikasi sama orang tersebut. Oke. Kalau misalnya kita ketemu sama Pak Presiden Jokowi gitu, halo Pak. Semoga nonton. Nah, kita pasti nggak bisa tuh kayak gini, wah kita langsung ajak bercanda segala macam. Kita pasti lebih sopan. Tapi juga tergantung event. Kalau kita misalnya diundang Pak Jokowi untuk acara nikahannya, misalnya Mas diundang sebagai MC, harus mencairkan suasana di depan dia langsung
bercanda gitu kan. Hmm. Jadi tergantung sama tujuan kita ketemu juga. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya kalau yang bahasanya krusial tuh justru kalau kita masuk ke ranah profesional, bener nggak Mas? Jadi Bener banget. dulu tuh waktu kuliah, Ajib tuh kan organisasi juga. Keren. Terus dealing proposal lah untuk event acara kampus doang. Cuman kita merasa acara ini oke nih untuk dijadikan sebagai media promosi dari perusahaan itu. Terus ketika masuk ngomong apa ya? Ngomongnya gimana ya? Aduh terus tiba-tiba keringat dingin. Terus tiba-tiba aduh Pak, permisi Pak, saya mau minta sumbang. Proposal itu bisa kan gitu. Iya. Dan Mas Teva ada ini nggak sih? Ada pengalaman nggak sih tentang hal itu? Ada banyak banget. Tapi aku yakin teman-teman juga pasti mengalami ya. Kalau misalnya kalian ngalamin, coba kalian komen atau like atau Boleh, cerita di bawah deh. gitu ya. Cerita, kita pengen baca sih sebenarnya teman-teman ada nggak sih masalah begitu. Tapi kalau kita memang membawa sesuatu yang sifatnya itu uang, itu memang ranahnya langsung berbeda. Oke. Harus langsung berbeda ya. Kita tuh kalau dalam pertemanan, dalam bersedekah, kita siap rugi 5 kali, 10 kali lipat. Tapi kalau ngomongin uang, muka harus hitam, kita harus ngeliat angka, debit, kredit, buat teman yang akunting. Jadi kalau ngomong angka, kita fokus aja di angkanya, fokus di apa yang mau kita sampaikan, ngomong ke individu tertentu, nggak usah perhatikan hal yang lain. Oke. Nah, ini kan udah lumayan banyak ngobrol. Terus ini kayaknya masih kulitnya doang nih. Soal bagaimana Mas Teva belajar tentang public speaking, belajar bagaimana mengontrol diri, bagaimana menata gestur. Nah, ini dengar-dengar mau ngadain ini ya, apa bahasanya kayak diskusi, forum diskusi gitu. Bener banget, ada seminar sama forum diskusi. Semuanya jadi satu, dan itu akan kita bagi ke sesi 1, terus break, setelah itu kita grup diskusi. Itu sesi 1 apa aja? Sesi 1 aku akan ngomong mungkin sekitar setengah jam, terus kita akan ada Q&A. Oke. Terus kita akan break, setelah itu kita akan mulai forum diskusi. Kita akan ngebahas tentang, atau kalian juga akan semuanya berpartisipasi ngebahas tentang negosiasi, ada berkomunikasi dalam dispute, ada juga pitching dalam bisnis dan segala macamnya, termasuk public speaking. Dan kalau boleh cerita sedikit ya, kenapa aku bikin begini? 2 aja, pikirin di sebelah kiri kalian dengan kanan. Di sebelah kiri ini aku selalu ketemu mahasiswa, organisasi atau apapun ya, selalu komplain masalah cari kerja. Oh iya benar, yang pertama yang fresh graduate ya. Nah karena ini kebanyakan dengerin para mahasiswa kan, mereka tuh bingung cari kerja gimana, lapangan kerja susah. Kalaupun dapat panggilan interviewnya susah. Oke. Begitu keterima pun suruh cari klien susah. Dapat klien suruh mempertahankan susah. Oh iya benar. Keren. Kalau saya pindah ke spektrum kanan, ketemu teman-teman pebisnis, ternyata klaimnya juga sama. Gitu. Nyari pegawai itu susah. Ini seberapa penting sih berkomunikasi dalam mencari karyawan atau sebaliknya mencari kerja? Iya. Komunikasi itu menurut Bang Helmi, Helmi ya, bulan lalu saya sempat ketemu sama beliau. Nanti hari Sabtu ini saya bakal ketemu lagi sama beliau. Itu beliau berkata komunikasi itu hal yang sangat penting kalau orang tuh mau sukses. Oke. Di bidang apapun. Mau kalian tuh jadi pengacara, mau Mas jadi MC apalagi ya. Iya benar. Tapi bahkan misalnya Mas yang kameramen mungkin nggak suka ngomong sama orang, tapi tetap harus komunikasi. Komunikasi sama tim gimana? Sama kameramen satunya lagi gitu. Sama tim yang lain gimana? Dan itu sangat terasa. Memang banyak orang yang saya temui. Oke. Ketika komunikasi skillnya itu bagus, urusannya banyak yang lancar. Oh iya benar. Itu ngerasain. Itulah. Itu pentingnya ngecap. Tapi bukan cuman kita nge-bullshit ya. Iya. Tapi harus bisa nge-backup bullshit-annya. Oke, tetap ini ya, bertanggung jawab dengan omongannya. Benar. Gitu. Oke, nah ini kayaknya memang tidak semua orang itu pandai berkomunikasi, satu. Yang kedua, memahami betapa pentingnya berkomunikasi. Terus yang ketiga, bahasanya adalah ya tips and trick ya, supaya ngobrol sama orang tuh lancar, ngobrol tuh seru. Jadi kedepannya tuh juga lancar gitu kan. Benar gak sih Mas? Itu yang nanti dikasih ke teman-teman. Buat kalian semua, yes. Oke. Makanya datang, kita ketemu, kita belajar bareng di sana.
Acaranya tanggal 13 Yes. Desember. Itu jam berapa, Mas? Kita bakal start jam 1, Jam 1 siang. kita hire sampai jam 4. Mhm. Sebenarnya acara 3 jam udah selesai, tapi nanti sisanya kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Oke, jadi berkesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Ya, Itu Mas bisa dikasih tahu deh sama para penonton cara daftarnya gimana, terus mungkin kudu siap ini ya. Tentunya ilmu tuh modal yang paling berharga. Nah, itu biasanya sih ada bayar berapa dan dapatnya apa aja nanti. oke. Jadi itu acaranya bakal diadakan di Edzo Coworking Space. Teman-teman boleh cari EZO. Dan untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cek aja Instagramku personal, namanya Stefa Yuwiko, STEFA YUWIKO. Dan di situ nanti DM aja, aku akan kasih link untuk pendaftaran. Oke. Dapatnya apa aja? Untuk 65.000 kalian dapat pasti networking bersama teman-teman saya, teman-teman pebisnis saya juga yang mensponsori di Medpar bakal saya undang semuanya. Kalian bisa ngobrol sama mereka. Nomor 2 kalian dapat e-sertifikat. Oke, digital berarti ya. Benar. Nomor 3 kalian dapat seminar kits. Terus dapat juga ada snacks dan coffee breaks. Dan juga buat kalian yang jadi penanya paling keren, bakal aku kasih souvenir dari Australia. Oh. Aku ada bumerang dan rahasia. Kalau penasaran datang. Oke, Mas, Gitu. ini sekalian kasih tahu deh ke teman-teman Blok A. Ini tips paling simple aja supaya teman-teman ini bisa mengaplikasikan bagaimana berkomunikasi yang oke. Simple aja, yang paling sederhana. Satu doang ya, satu spesial buat kalian. Sekarang juga kalian ke kamar mandi atau ke meja, lemari segala macam yang ada kacanya. Oke, cermin ya berarti. Cermin. Ha. Kalian cari cermin, kalian lihat di situ, bener-bener ya, jujur ya. Lihat nih. Kalian tuh ngelihat diri kalian di situ senyum atau enggak? Oke. Kalau nggak senyum, senyum dari sekarang. Oke. Cuman dengan bersenyum di awal pembicaraan, Mhm. itu bakal membuat kamu tuh ngerasa nyaman Mhm. dan juga orang yang kamu ajak bicara ngerasa enak. Itu berarti itu masih ada tahap kecil dan terus-terusannya tuh masih ada berarti ya. Pasti, pasti. Boleh nanti kumpul di Ezo Coworking Space itu tanggal 13 itu hari apa ya berarti? Sekarang Minggu. Ya nggak sih? Ya. Hari Minggu dari jam 1. Mungkin kalau kita ikut kultur yang ada di Australia biasanya setengah 1 udah datang, iya nggak sih? Bener. Nah, Datang jadi early lebih bagus. siapa tahu nanti bisa ngobrol duluan sama Mas Stefa, kemudian bisa diskusi, terus baru deh masuk acaranya. Nanti segala informasinya bisa dicek di Instagramnya Mas Stefa dan kemudian bisa juga untuk membaca informasi selanjutnya di bloka.com. Yes. Oke. Mas Stefa, ini thank you banget sudah ngobrol, udah nyempetin waktu. Ini orangnya padat merayap kesibukannya. My pleasure. Dan ini semoga nanti ke depan kita bisa lebih banyak konten, lebih banyak ngasih tahu ke teman-teman tentang bagaimana nggak cuma ranah hukum aja sih Mas, Ya. termasuk musik, berkomunikasi dan apapun deh seputar Australia. Dan Mas Stefa sendiri yang sebenarnya orang Malang, tapi ternyata sudah malang melintang kemana-mana. Wih. Ya. Sure. Dan Oke. jangan lupa ya untuk pantau terus informasi-informasi terupdate di blog.a.com, pantau di Instagramnya Blog A Media, di Twitter dan juga di YouTube. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan ceritakan apapun deh tentang pengalaman berkomunikasi di kolom komentar. Oke, bye bye.